kami meminta agar saudara pesulap merah ya meminta maaf meminta maaf secara tertulis maupun secara lisan. Jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tenggang waktunya 3 kali 24 jam. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Terkait masalah yang ingin kami klarifikasi, ya, bukan merupakan suatu rahasia lagi dan sudah merupakan pengetahuan umum, ya, secara nasional bahkan internasional, peran dari klien kami Mbak Rara dalam mengendalikan curah hujan di Mandalika. Sedangkan gue pribadi totally nggak percaya, Bang. Si Marcel tuh nggak mau bareng sama Rara. Ada apa dan kenapa? Kok dia tidak mau satu panggung dengan saya, tetapi di Instagram dia ada Mandalika di bawahnya. Terus di YouTube dia menjelekkan terus pawang hujan. Rara ditemani kuasa hukumnya Minola Sebayang baru-baru ini melayangkan somasi terhadap Marcel Radival alias si pesulap merah karena diduga telah melecehkan profesinya sebagai pawang hujan. Marcel diduga telah merendahkan profesi pawang hujan dengan menyamakannya seperti sebuah stand-up komedi. Belum selesai perseteruan panas yang terjadi antara Marcel Radival dengan Gus Samsudin, kini Marcel Radival atau yang lebih dikenal sebagai pesulap merah harus berhadapan dengan Rara sang pawang hujan. Rara bersama kuasa hukumnya Minola Sebayang baru-baru ini melayangkan somasi kepada Marcel. Dalam somasi yang dilayangkannya itu, Rara mengimbau Marcel untuk meminta maaf pada dirinya secara lisan dan tulisan dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Dalam somasi yang dilayangkannya itu, Rara juga meminta Marcel harus meminta maaf kepada pihak pengelola Mandalika dan BUMN terkait karena telah mencoreng namanya. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Seakan telah habis kesabarannya, Rara yang geram dengan ucapan Marcel yang diduga melecehkan profesi pawang hujan dan menyamakan ritual tersebut dengan stand-up komedi menjadi alasan kenapa ia melayangkan somasi kepada Marcel. Bagi Rara sendiri, Marcel telah menjatuhkan profesinya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar alias mengada-ngada. Padahal menurutnya, sebagai pawang hujan dirinya telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan ikut mensukseskan diselenggarakannya ajang MotoGP di Mandalika yang mendapat apresiasi dari belahan dunia. Tidak bisa langsung melaporkan, tapi sebaiknya dilakukan somasi. Hari ini kami lakukan somasi terbuka, menegur, ya, memberikan teguran agar dia mengklarifikasi, agar dia membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada Mbak Rara, dan dia juga harus meminta maaf karena apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Jadi kalau misalnya 3 kali 24 jam itu dia tidak melakukan apa yang kami minta, maka kami akan melakukan upaya hukum, ya, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sanksinya nanti ketika proses hukum itu berjalan. Karena memang patut diduga dia dengan sengaja bicara tentang profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rara ini dan terang-terangan kan menjatuhkan, ya, menjatuhkan. Apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini ada pura-pura, lelucon. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Kan kalau misalkan berhasil sesuai keinginan, berhasil. Ya. Kalau ternyata hujan deras kayak kemarin, wah ini dapat kiriman dari pawang hujan yang lain. Iya benar. Atau bisa jadi, wah power saya lagi lemah. Pawang hujan itu adalah orang yang mempelajari tanda hujan. Tapi kalau dibilang geser hujan, gue pengen ini aja bang, pengen ajakin pembuktian. Karena banyak juga orang yang mengeksplor kemampuannya itu tujuannya patut diduga hanya untuk konten, Yes. ya.
Tapi kalau Mbak Rara, dia melakukan semuanya itu karena tuntutan pekerjaannya secara profesionalis. Rupanya ada orang, ya, ada orang yang kemudian memposting, ya, di medsosnya, ya, itu orang yang patut kita duga dikenal dengan nama Marcel, ya, Marcel atau pesulap merah, ya. Di sini ada caption yang dia mengatakan seperti ini, saya bacakan. Ya, ini kita ambil dari akunnya dia. Ya. Dia mengatakan demikian. Stand up komedinya cukup bagus, tapi kurang lucu dan terkesan terlalu menghayal. Tingkatkan lagi kemampuan stand up komedinya ya, Bu. Nah, dan masih banyak lagi. Ya, hinaan-hinaan atau mungkin kemudian fitnah, kemudian tuduhan. Si Marcel tuh nggak mau bareng sama Rara. Ada apa dan kenapa? Kok dia tidak mau satu panggung dengan saya, tetapi di Instagram dia ada Mandalika di bawahnya. Terus di YouTube dia menjelekkan terus Pawang Hujan. Pesulap merah sudah terlalu mendiskreditkan dan mengeneralisasi. Ya. Mungkin ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pawang hujan dengan metode-metode yang seperti yang dia bongkar, seperti yang dia duga. Tapi bukan berarti semua pawang hujan. Sekali lagi, bukan semua pawang hujan itu melakukan kecurangan. Bukan semua pawang hujan itu orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Jadi statement saya ya itu tadi, kurang bijaksana lah si Marcel ini. Dan kalau bisa dibilang ya, dia bilang ini stand up komedi lucu-lucuan ya, dia harus buktiin kayak gitu. Selain itu yang Mandalika itu ya dia bilang profesi pawang hujan juga dia kan kesel banget. Tadi kan kita semua udah tahu ya, katanya kok Instagram dia itu dia ngeblokir Instagram saya, padahal kan enggak. Merasa gerah dengan ucapan Marcel yang telah mencoreng namanya, Rara secara tegas mendesak Marcel untuk segera meminta maaf secara tertulis dan lisan pada dirinya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Tuntutan itu dilayangkan Rara lantaran merasa apa yang dituduhkan Marcel pada dirinya tidaklah benar. Mengingat tudingan tidak berdasarkan itu, Marcel akan berimplikasi dengan nama baik pengelola Mandalika yang sebelumnya telah sukses menggelar hajatan besar MotoGP. Rara juga menjelaskan jika profesinya sebagai pawang hujan bukanlah profesi yang sembarangan, mengingat dirinya sudah berulang kali menjalin kontrak kerja dengan pemerintah. Dengan kata lain, pawang hujan adalah profesi pekerjaan yang dilakukan secara profesional, bukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara mengada-ngada, apalagi menipu sebagaimana dituduhkan oleh Marcel. Lantas, benarkah Rara akan mengambil langkah hukum jika somasi yang dilayangkannya kepada Marcel tidak mendapatkan jawaban? Pesulap merah jangan melakukan pengeneralisasian bahwa semua profesi itu adalah profesi yang lucu-lucuan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sesuai dengan saran pemerintah dan juga peraturan yang ada SKB untuk pelanggaran-pelanggaran, ya, seperti pelanggaran 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27 ayat 3. Sekarang Polri kita kan lagi mengedepankan yang namanya restoratif justice, ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum lainnya, artinya kami mencadangkan upaya hukum lainnya dengan yang menjadi hak oleh Mbak Rara, kami meminta agar saudara pesulap merah, ya, meminta maaf, meminta maaf secara tertulis maupun secara lisan di media sosialnya, karena apa yang dia katakan itu tidak benar. Khususnya untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Jadi pengeneralisasi itu keliru sekali. Karena ini menyangkut Mandalika ya. Jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tenggang waktunya 3 kali 24 jam.
Kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan apakah benar Ya. Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand up comedy. Silahkan buat permintaan maaf. Terkait masalah yang ingin kami klarifikasi, ya, bukan merupakan suatu rahasia lagi dan sudah merupakan pengetahuan umum, ya, secara nasional bahkan internasional, peran dari klien kami Mbak Rara dalam mengendalikan curah hujan di Mandalika. Yes. Marcel yang selama ini dikenal gemar membongkar trik ritual dukun-dukun palsu yang berkedok supranatural, kini mendapat tantangan serius dari Rara sang pawang hujan yang sebelumnya berhasil menarik perhatian masyarakat luas karena keberhasilannya menghentikan hujan di langit Mandalika. Karena pencapaiannya itulah Rara meminta Marcel untuk melakukan pembuktian sebagaimana yang dituduhkan pada dirinya beberapa waktu yang lalu. Yang menurutnya, ritual pawang hujan hanyalah lelucon yang disamakan dengan stand-up comedy. Bagi Rara sendiri, pembuktian menjadi penting, mengingat tuduhan Marcel sangatlah fatal. Menurutnya, Marcel sama saja menuding instansi BUMN terkait yang menjalin kerjasama dengan dirinya juga sebuah ajang sandiwara belaka. Pernyataan itulah yang dilontarkan Rara untuk Marcel, sang pesulap merah. Di Instagram gue tuh nge-bypass atau ngeblok pawang hujan yang itu, yang viral kemarin. Karena gue blok pertama, gue bilang ini, dia ngaku-ngakunya gitu bisa geser hujan. Dia bilangnya ini budaya, padahal setahu gue singing bowl tuh budaya Tibet. Apabila nanti pesulap merah mau ketemu, ya bisa dengan Pak Minola, dengan Ya, mau Mbak ketemu, Tiara, ingin dan yang membuktikan, lainnya. ya. Iya. Lomba Jadi manggil hujan misalnya. Saya tidak perlu pembuktian yang ke depan ya, karena kan sudah banyak video saya itu secara live streaming. Saya pingin dia membuktikan kalimat dia di Instagram dia. Satu kan dia, tadi kita udah lihat ya pembuktian, dia bilang pawang hujan yang viral itu yang pakai apa, mangkok singing bowl, katanya dia blokir, terus dia tidak nyaman. Padahal saya tidak pernah korek-korek Instagram dia, nonton aja. Kalau tidak dikasih tahu wartawan, karena ada beberapa event, bukan event ya, ada beberapa program TV yang katanya pingin ada si Marcel atau Haris itu bareng sama Rara. Saya jawabnya fine, nggak apa-apa, tapi kok dibatalin, nggak jadi kayak gitu. Ada apa dengan dia? Akhirnya saya ngecek Instagram dia. Intinya kan kalau dibilang stand up comedy, berarti kan ini sebenarnya sudah terbelah. Saya kan sering baca juga di medsos. Jadi orang bule-bule itu ikut juga nonton konten-konten yang ada hashtag Mandalika Rara Pawang Hujan. Tidak hanya saat MotoGP saja 3 hari, tetapi dari awal pengaspalan, karena media yang memvideokan. Jadi seolah-olah kan ada bahasa Mbak Rara itu viral stand up comedy dibuat hari-hari supaya orang heran, orang percaya itu hal yang sebenarnya terjadi. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Wartawan yang memviralkan saya, mengangkat kearifan lokal. Waktu itu saya bilang nggak perlu di-upload, tapi mereka pingin upload karena sesuatu yang unik, dan bule-bule itu sangat happy. Oh ternyata seperti ini pawang hujan, karena di luar negeri juga ada berbagai macam metode pawang hujan. Nah ala Indonesianya seperti ini. Kalau disebut itu stand up comedy, saya kan dia suka kata pembuktian Pak. Betul. Jadi kita sekarang pembuktian kalau momen saya di Mandalika itu bukan Bukanlah stand up comedy. Karena kalau stand up comedy berarti persepsinya adalah penyelenggara bikin komedi, terus di foto, di video, terus saya pura-pura. Jadi hukum juga mengenal siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Jadi kalau memang dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah semuanya itu adalah bohong, coba buktikan di mana kebohongannya. Apa yang terjadi di Mandalika adalah kebohongan, coba juga buktikan kebohongannya. Iya, coba tolong dibuktikan. Jadi ini tuh sebenarnya untuk menenangkan hati. Jadi kalau kayak gini kan kadang kita masih sadar tapi sedikit ngantuk-ngantuk kayak gitu. Jadi aku tuh afirmasi. Jadi waktu di Mandalika itu bagaimana caranya berhasil. Jadi gini lah,
Yang pasti tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang bisa menjadikan. Semua hanya perantara. Nggak seperti misalnya beliau tersebut, mbak tersebut yang mungkin sekarang kamu tuju lah. Gitu ya, saya nggak mau menyebut nama ya, misalnya ya. Ya, beliau mempunyai pengetahuannya sendiri. Beliau mempunyai keilmuannya sendiri, kearifan lokalnya sendiri. Lah kok bisa kita bilang bullshit? Gitu loh. Jangan kita mencari dalil-dalil untuk membenarkan cara pandang kita gitu. Apapun yang terjadi, beliau pernah berhasil loh dalam mewangi hujan tersebut. Gitu. Jadi kita pun juga jangan melihat pakai kacamata kuda kan. Gitu, atau cuman melihat sebelah mata gitu. Kita harus akuin juga kalau andaikan ada orang yang mungkin bisa melakukan lebih dari yang kita bisa lakukan gitu pada umumnya. Tapi bukan berarti beliau yang menjadikan kan. Istilahnya beliau cuma perantara, pembantu saja. Yang menjadikan tetap Tuhan juga kan. Mungkin saja dengan tata cara beliau yang beliau ketahui. Itu aja. Jadi kalau dikatakan bullshit, ya menurut saya enggak lah. Ya mungkin kalau Rare pakai singing bowl dengan mungkin keilmuan yang beliau dalami, dengan beliau pelajari, ya berbagai macam cara lah. Gitu, ada juga yang misalnya pakai boneka-bonekaan kah, gitu loh. Kayak di Jepang misalnya pakai boneka-bonekaan ditaruh di deket jendela kah, gitu. Atau misalnya di Jawa juga ada yang pakai kayak tusuk-tusuk sate, gitu loh, bawang dan sebagainya itu kan. Jadi nggak bisa dipungkiri Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan kearifan lokal, ilmu-ilmu leluhur itu ada. Gitu, jangan sampai dibilang bullshit juga kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.